Aku, Rina, seorang istri muda yang tengah mengandung tua, memulai kehidupan baru di kota kecil yang jauh dari rumah orang tuaku. Suamiku, Arman, baru saja ditugaskan di sini, di sebuah kota yang tidak terlalu dikenal banyak orang. Sebuah kota yang tidak terlalu ramai, tidak banyak hiburan, tetapi cukup damai. Kami tinggal di sebuah rumah kontrakan yang sudah usang, dengan harga yang sangat terjangkau. Rumah itu terasa seperti pilihan yang sempurna pada awalnya, tempat yang cukup luas untuk keluarga kecil kami yang sedang berkembang. Aku hamil 9 bulan dan kami sangat menantikan kedatangan buah hati pertama kami. Namun, meski semuanya tampak sempurna, ada sesuatu yang aneh tentang tempat itu, yang tak pernah kusadari hingga akhirnya kami benar-benar menempatinya. Setelah kami sampai dan mulai menata barang-barang, aku merasa ada perasaan tak nyaman yang merayap di hati. Saat pertama kali menginjakkan kaki di rumah itu, aku merasakan keheningan yang terlalu dalam, terlalu sunyi. Bukan keheningan alami, tetapi keheningan yang terasa menekan, seperti ada sesuatu yang bersembunyi dalam bayang-bayangnya. Arman tidak begitu merasakannya. Mungkin karena dia terlalu fokus dengan pekerjaan barunya, atau mungkin karena aku terlalu cemas karena kehamilanku. Bagaimanapun, dia selalu mencoba menenangkanku. Tenang saja, Dek, kita akan nyaman di sini. Ini rumah kita sekarang, katanya sambil tersenyum, meski aku bisa melihat ekspresi ragu di wajahnya. Tapi aku, entah mengapa, tidak bisa melepaskan perasaan aneh itu. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap gerak-geriku, meskipun aku tak melihat apapun yang mencurigakan. Bagiku, rumah itu seolah menyimpan rahasia yang menunggu untuk terungkap. Namun, pada saat itu, aku memilih untuk menutupinya dan mencoba menyesuaikan diri. Kami butuh tempat tinggal, dan ini adalah pilihan yang ada. Jadi aku berusaha untuk memikirkan hal-hal positif saja. Namun, keheningan itu tak hilang begitu saja. Malam pertama di rumah kontrakan itu, aku terjaga sepanjang malam. Suamiku tidur dengan nyenyak di sampingku, tetapi aku tidak bisa tidur. Setiap suara kecil, seperti angin yang berdesir atau lantai kayu yang berderak, membuatku terjaga dan merasa gelisah. Sesekali, aku mendengar suara-suara aneh yang seolah datang dari arah dapur atau ruang tamu. Suara-suara itu seperti bisikan yang terdengar samar, namun aku tak bisa memahaminya. Aku berusaha menenangkan diri, mencoba untuk tidur, tetapi setiap kali mataku terpejam, suara-suara itu datang lagi. Ada ketakutan yang mendalam dalam dadaku, namun aku tidak ingin membangunkan Arman. Namun, tiba-tiba aku mendengar suara tangisan seorang bayi, begitu lembut dan menyentuh, berasal dari ruang tamu. Aku terkejut dan langsung membuka mata, mencoba untuk mendengar lebih jelas. Itu bukan suara dari luar rumah, bukan suara dari tetangga. Suara itu jelas datang dari dalam rumah, tepat di luar kamar kami. Aku mengguncang tubuh Arman dengan lembut. "Mas, dengar nggak?" bisiku. Tapi suamiku hanya mendengus pelan dan tetap tertidur dengan lelap. Aku menggigit bibir, takut jika aku membangunkan dia. Perasaan takut dan cemas mulai menguasai hatiku. Tangisan itu semakin jelas, namun aku merasa tubuhku beku dan tak bisa bergerak. Akhirnya, aku memutuskan untuk menutup mata lagi dan mencoba tidur. Namun, tidurku tak pernah nyenyak, selalu terganggu oleh suara itu yang seolah berputar-putar dalam kepalaku. Pagi harinya, aku mencoba melupakan apa yang terjadi semalam. Mungkin itu hanya mimpi, pikirku. Arman bangun pagi dan segera bersiap untuk berangkat kerja. Aku memasak sarapan sambil mengingat kembali kejadian malam tadi. Namun, saat aku berada di dapur, hal aneh kembali terjadi.
Panci yang sedang kuperasakan di atas kompor tiba-tiba jatuh sendiri ke lantai dengan suara yang keras. Tidak ada angin, tidak ada gerakan yang bisa menjelaskan kejadian itu. Aku menatap panci yang terjatuh, merasa ada sesuatu yang salah, tetapi aku tidak tahu harus berkata apa. Perasaan takut itu kembali datang, lebih kuat dari sebelumnya. Aku memungut panci itu dan mencoba menyusun kembali kekuatan. Saat Arman pulang, aku menceritakan kejadian-kejadian aneh yang sudah kualami. Ia hanya tersenyum dan berkata, mungkin kamu terlalu lelah, Dek. Jangan terlalu stres, kasihan bayi kita nanti." Aku ingin percaya padanya, ingin meyakinkan diriku bahwa itu semua hanya perasaan aneh karena kehamilan dan kecapean. Tetapi semakin lama, rasa takut itu semakin kuat, seperti ada sesuatu yang mengintai di balik setiap sudut rumah ini. Aku mencoba menyibukkan diri dengan kegiatan sehari-hari, beres-beres rumah, tetapi ketakutanku tetap ada. Aku merasa seolah ada yang mengawasi dari tempat yang tidak bisa kulihat. Malam berikutnya, saat aku sedang tidur, aku terbangun lagi karena mendengar suara langkah kaki yang perlahan mendekat. Langkah itu terdengar sangat jelas, begitu nyata seolah ada seseorang berjalan di dalam rumah. Aku membuka mata, mencoba menyesuaikan diri dengan gelapnya malam, dan melihat Arman masih tertidur di sampingku. Aku merasakan ketegangan dalam dada, jantungku berdegup semakin cepat. Suara langkah kaki itu semakin dekat, tapi Arman tidak bergerak sedikit pun. Aku merasa gelisah, mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal. Ketika aku beranikan diri untuk menoleh ke arah pintu, aku tak melihat apa-apa. Namun, ketika aku melihat ke arah jendela kamar, aku melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di luar. Aku ingin berteriak, tapi suara itu tercekik di tenggorokan. Tiba-tiba, suara langkah kaki itu berhenti. Keheningan menyelimutiku. Aku merasakan dingin yang sangat menusuk hingga tulang, dan saat itulah aku merasa bahwa rumah ini bukan sekadar tempat tinggal biasa. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku tak tahu bagaimana menjelaskan perasaan ini, tapi aku tahu ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar rasa takut manusia biasa. Aku meremas tangan Arman, mengguncangnya dengan lembut, berharap dia akan terbangun. "Mas, tolong," bisiku, tapi ia tetap tertidur lelap. Tak ada yang bisa kulakukan selain menunggu sampai pagi datang, berharap semuanya hanya mimpi buruk yang akan segera berlalu. Esok paginya, aku merasa tubuhku sangat lelah, meskipun semalam aku hanya terjaga tanpa tidur. Aku mencoba untuk tidak membiarkan perasaan aneh ini menguasai pikiranku, tapi saat aku berjalan ke ruang tamu, aku melihat sesuatu yang membuatku merasa semakin ketakutan. Di meja makan, ada jejak tangan kecil di atas meja. Tangan itu bukan milik kami, karena ukuran dan bentuknya terlalu kecil untuk anak kami yang belum lahir. Jejak tangan itu seperti baru saja muncul, basah dengan noda merah yang menyerupai darah. Aku terdiam, mataku terbeliak lebar. Apakah ini mungkin salah satu dari banyak kejadian yang sering terjadi di rumah ini? Aku merasakan keringat dingin mengalir di seluruh tubuhku. Tubuhku gemetar. Ini bukan hal yang bisa aku anggap remeh. Tidak ada penjelasan logis yang bisa aku terima. Aku merasa semakin terperangkap dalam rumah yang seolah punya nyawanya sendiri, menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan rahasia-rahasianya. Pagi itu, aku mencoba menenangkan diri dan melanjutkan rutinitasku, meskipun perasaan takut yang mencekam masih mengganggu pikiranku. Arman pergi bekerja seperti biasa, meninggalkanku sendiri di rumah yang terasa semakin sunyi dan menakutkan. Meskipun aku berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya, suara-suara aneh terus datang setiap malam, semakin sering, semakin jelas. Suara langkah kaki, tangisan bayi yang pelan namun memekakkan telinga,
hingga bau menyengat yang datang entah dari mana. Tetapi kali ini, hal yang lebih aneh terjadi. Saat aku tengah mengeringkan piring di dapur, aku mendengar pintu belakang terbuka, padahal aku ingat benar menutupnya rapat. Aku berjalan menuju pintu belakang, perasaan takut dan cemas kembali muncul di dadaku. Ketika aku melihat keluar, tidak ada seorang pun di sana. Hanya angin yang membawa daun-daun kering berterbangan. Namun, saat aku kembali menoleh ke dalam rumah, aku melihat jejak kaki kecil yang basah di lantai dapur. Jejak itu bergerak perlahan ke arah ruang tamu, menuju pintu depan. Aku terpaku di tempat, menatap jejak itu yang terlihat begitu nyata, seakan-akan ada seseorang yang baru saja berjalan di sini. Namun, tidak ada siapapun. Aku merasa tubuhku lemas, dan semakin lama semakin takut untuk melangkah lebih jauh. Ini bukan hal yang bisa dijelaskan dengan akal sehat, dan aku merasa semakin terperangkap dalam rasa takut yang mencekam. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ketegangan yang semakin memuncak. Suamiku, Arman, mulai memperhatikan perubahan dalam diriku. Aku semakin sering terjaga di malam hari, ketakutan akan suara-suara aneh yang datang entah dari mana. Aku mulai berbicara lebih sering tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah ini, tetapi Arman tetap bersikap rasional. Kamu terlalu stres, Dek. Mungkin itu hanya suara dari luar, atau kamu terlalu lelah dengan kehamilanmu, katanya. Aku ingin sekali percaya padanya, tetapi entah mengapa hatiku tidak bisa begitu saja mengabaikan perasaan yang semakin kuat ini. Sesuatu yang buruk tengah terjadi, dan aku merasa kami tidak aman di sini. Suatu sore, saat Arman sedang tidak di rumah, aku mencoba mencari informasi tentang rumah ini dari tetangga-tetangga sekitar. Beberapa orang yang kutemui hanya memberikan senyum canggung, seolah mereka tidak ingin membicarakan rumah itu. Aku merasa ada yang disembunyikan. Hingga akhirnya, seorang tetangga tua yang sepertinya lebih tahu mulai bercerita. Rumah itu memang sudah lama kosong, katanya sambil menatapku dengan mata penuh arti. Dulu ada seorang wanita hamil yang tinggal di situ. Dia melahirkan anaknya di rumah itu, tapi bayi itu meninggal. Setelah itu, wanita itu gantung diri di kamar belakang. Orang-orang bilang dia tidak tenang, dan ada roh yang mengganggu tempat itu sejak kejadian itu. Aku hampir tidak bisa berkata apa-apa mendengar cerita itu. Selama ini, aku merasa ada sesuatu yang janggal dengan rumah ini, tapi tidak pernah kuduga bahwa kisah yang menyedihkan dan kelam itu menjadi bagian dari sejarahnya. Suasana rumah yang sunyi dan kesan bahwa ada sesuatu yang mengawasi kami, kini menjadi lebih jelas. Aku merasa ketakutan yang luar biasa, seperti sebuah beban berat yang semakin menekan batinku. Semua ini bukan hanya kebetulan. Ada sesuatu yang tidak ingin kami tahu, dan kini aku harus menghadapi kenyataan pahit bahwa rumah ini mungkin menyimpan lebih dari sekadar kenangan. Setelah mendengar cerita tetangga itu, aku merasa semakin terisolasi. Semakin lama, perasaan takut itu semakin sulit untuk dibendung. Setiap kali aku berdiam di rumah sendirian, aku merasa rumah ini penuh dengan bayang-bayang yang mengawasi setiap gerak-geriku. Keheningan yang mencekam, suara-suara aneh yang tiba-tiba muncul tanpa penjelasan, semuanya terasa seperti teror yang perlahan-lahan menggerogoti ketenanganku. Bahkan saat malam tiba, aku merasa seolah ada seseorang yang selalu mengikuti setiap langkahku, seolah ada yang menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan dirinya. Pada suatu malam, aku terbangun dari tidurku yang gelisah. Sebuah mimpi buruk menghantuiku, dan aku merasa sangat cemas. Aku merasa ada sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Namun, ketika aku membuka mata dan melihat sekitar kamar, aku terkejut. Di sudut ruangan,
aku melihat sosok seorang wanita berpakaian putih dengan rambut panjang terurai. Wajahnya tak terlihat jelas, namun aku bisa merasakan tatapannya yang kosong, seolah mengintip dari balik bayang-bayang. Jantungku berdegup sangat cepat dan tubuhku terasa kaku. Sosok itu berdiri di sana, tidak bergerak. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku terhenti di tenggorokan. Aku mengguncang tubuh Arman dengan panik, berharap dia bisa melihat apa yang kulihat. Tapi, ketika ia membuka matanya, sosok itu menghilang dalam sekejap. Arman terbangun dan menatapku bingung. "Mas, ada seseorang di sana, Mas," kataku dengan suara gemetar. Namun, Arman hanya memandangku dengan ragu. "Kamu cuma mimpi buruk, Dek. Itu cuma perasaanmu saja," katanya, mencoba menenangkanku. Namun, aku tahu bahwa yang kulihat bukanlah halusinasi atau mimpi. Sosok itu nyata. Dan meskipun Arman tidak bisa melihatnya, aku merasakan sesuatu yang sangat menakutkan mengalir dalam udara malam itu. Keesokan harinya, aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkan apa yang terjadi. Namun, perasaan takut itu tidak pernah benar-benar hilang. Aku merasa ada yang mengawasi, seolah ada kekuatan yang lebih besar daripada sekadar perasaan takut manusia biasa. Saat aku sedang berada di dapur, aku tiba-tiba merasakan bau aneh yang sangat menyengat, seperti bau darah. Itu membuatku terhenti sejenak, menutup hidung, dan berusaha mencari tahu dari mana bau itu berasal. Aku memeriksa setiap sudut dapur, tetapi tidak menemukan apapun yang bisa menjelaskan bau tersebut. Tak hanya itu, aku juga mulai merasa ada energi yang sangat berat mengelilingiku. Suasana rumah ini semakin tidak nyaman, dan aku merasa semakin terisolasi, terjebak dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Setelah beberapa saat, aku memutuskan untuk mencari cara agar bisa keluar dari situasi ini. Aku ingin berbicara dengan Arman, membicarakan masalah ini dengan serius. Tetapi aku merasa bingung. Jika Arman tidak mempercayai apa yang kulihat dan rasakan, bagaimana aku bisa meyakinkannya? Aku takut jika kami terus tinggal di sini, maka ketakutan ini akan semakin kuat. Teror yang datang dari rumah ini tak akan berhenti, dan aku tidak yakin apakah aku bisa melanjutkan hidupku dengan perasaan takut yang menggerogoti seperti ini. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi di tempat yang penuh dengan ketakutan ini. Hari-hari berikutnya semakin sulit. Kehamilanku yang semakin besar membuat tubuhku mudah lelah, dan ketakutan yang terus mengganggu membuatku semakin tertekan. Suasana di rumah kontrakan itu semakin mencekam, seolah-olah ada sesuatu yang menunggu untuk mengungkapkan dirinya. Suara-suara aneh, bisikan halus yang tidak bisa aku pahami, dan bayangan-bayangan yang kadang muncul di sudut mata, membuatku merasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak berujung. Aku merasa sangat terisolasi. Setiap malam, aku hanya bisa terjaga, mencoba tidur dalam gelisah, sementara suamiku, Arman, tidur dengan tenang, tak mendengar apapun. Seringkali, aku merasakan hawa dingin yang sangat tajam, seolah-olah ada tangan yang tak terlihat menyentuh kulitku, dan aku terbangun dengan perasaan mencekam, tanpa tahu apa yang harus kulakukan. Ketika aku mencoba menceritakan semua yang aku alami, Arman hanya mengelus punggungku dengan lembut dan berkata, mungkin itu hanya bayangan, sayang. Mungkin kamu terlalu lelah." Tetapi dalam hatiku, aku tahu ini bukan hanya kelelahan. Ada sesuatu yang lebih dari itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sesuatu yang mencoba mengikatku dengan kekuatan yang tak terlihat. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Malam itu, setelah kejadian mengerikan yang kualami, aku merasa terperangkap. Semakin lama,
semakin sulit untuk menutupi rasa takutku dari Arman. Aku tahu dia mulai merasakan ada yang aneh dengan diriku, tapi aku tidak tahu harus bagaimana menjelaskan apa yang kurasakan. Setiap malam semakin menakutkan. Suara-suara yang datang begitu nyata, semakin sering dan semakin dekat. Malam ini, aku kembali terbangun tengah malam, terdorong oleh rasa takut yang semakin menggelora. Aku mendengar suara bisikan, suara halus yang seolah datang dari sudut kamar. Aku terdiam, berusaha menenangkan diri. Bisikan itu semakin jelas, namun tak ada satupun kata yang bisa kutangkap. Suara itu seperti memanggilku, dan hatiku terasa seperti dilanda badai ketakutan yang tak bisa dikuasai. Dengan tubuh yang gemetar, aku memberanikan diri untuk membuka mata dan menatap sekitar ruangan. Arman masih tertidur, tenang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, saat pandanganku jatuh ke sudut kamar, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir terjatuh. Bayangan hitam, yang tak bisa aku jelaskan bentuknya, bergerak perlahan ke arah tempat tidur kami. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku seakan tercekat. Bayangan itu semakin mendekat, seolah ingin menggapai tubuhku yang terbaring tak berdaya. Saat aku berusaha menggerakkan tubuhku, aku merasa sangat lemah, seakan-akan ada kekuatan yang menahannya. Aku menggelengkan kepala, mencoba menepis rasa takut itu. Ini hanya halusinasi, Rina, bisiku kepada diriku sendiri. Tapi meski aku mencoba berpikir logis, hatiku tahu ini bukan sekadar hayalan. Aku merasa seolah ada yang mengendalikan tubuhku, menempatkanku di tengah teror yang tak berujung. Aku berusaha untuk menutup mata, berharap bisa tidur dan melupakan semuanya. Namun, bisikan itu semakin jelas. Bantu aku, terdengar jelas dalam pikiranku. Aku terkejut dan langsung membuka mata, tetapi bayangan itu sudah menghilang. Ketakutanku semakin dalam, semakin sulit untuk menghadapinya. Keesokan harinya, aku merasa seperti tubuhku tidak lagi milikku sendiri. Setiap langkah terasa berat. Setiap gerakan terasa kaku, seperti ada sesuatu yang terus mengawasi dan mengendalikan pikiranku. Arman mulai khawatir melihat perubahan besar dalam diriku. Dia semakin sering bertanya, "Dek, ada apa denganmu? Kamu nggak seperti biasanya." Aku tidak bisa menjelaskan apa yang kurasakan. Bagaimana mungkin aku menjelaskan pada suamiku bahwa aku merasa ada sesuatu yang tak tampak di rumah ini, sesuatu yang mengintai setiap gerak-geriku, mengendalikan pikiranku? Aku mencoba untuk tetap bertahan, berharap semuanya akan membaik, tetapi semakin lama, semakin sulit untuk menghindari rasa takut yang semakin menghantui. Malam itu, aku merasa semakin cemas. Ketika Arman pulang dari kantor, aku memberanikan diri untuk menceritakan semuanya. "Mas, aku nggak bisa terus seperti ini," kataku dengan suara bergetar. "Rumah ini, ada sesuatu yang salah dengan rumah ini. Aku merasa kita nggak sendirian." Arman menatapku dengan tatapan bingung. "Dek, kamu hamil, mungkin kamu stres. Kamu harus lebih santai. Kita bisa cari rumah lain nanti setelah bayi lahir." Meskipun aku tahu dia bermaksud baik, kata-kata itu tidak membuatku merasa lebih baik. Aku ingin dia percaya padaku, tetapi aku bisa merasakan keraguan di matanya. Tidak ada yang bisa menjelaskan ketakutanku ini. Saat kami makan malam bersama, sebuah kejadian aneh terjadi. Lampu dapur yang semula menyala dengan terang tiba-tiba padam begitu saja. Kami berdua terdiam, menatap langit-langit yang gelap. Arman langsung berdiri dan memeriksa saklar, tetapi lampu tetap padam meskipun sudah dicek berulang kali. Aku bisa merasakan suhu ruangan yang tiba-tiba turun drastis,
seperti ada angin dingin yang menyelimuti kami berdua. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari ruang tamu, seperti ada sesuatu yang jatuh. Kami berdua menatap satu sama lain, wajah Arman mulai menunjukkan tanda-tanda kecemasan. "Dek, kita harus segera pergi dari sini," ya katanya. Kali ini suaranya terdengar lebih serius. Namun, saat itu, aku tahu bahwa sudah terlambat. Teror itu sudah mulai menguasai kami. Malam-malam berikutnya, kami mulai merasakan perubahan yang lebih jelas. Setiap sudut rumah tampak lebih gelap, lebih menakutkan. Arman mulai merasa ada yang tidak beres, meskipun dia masih berusaha keras untuk menutupi rasa takutnya. Kami berdua mulai terbangun di tengah malam, terkejut oleh suara-suara aneh yang tak bisa dijelaskan. Ada suara langkah kaki, ada suara pintu yang terbuka, dan ada bau busuk yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Namun, meskipun kami mendengar suara-suara itu bersama-sama, kami tetap tidak bisa menemukan sumbernya. Semuanya terasa begitu nyata, begitu dekat, namun tetap tak terjangkau. Kami merasa seperti terperangkap dalam rumah ini, tak ada jalan keluar. Suatu malam, setelah malam yang penuh ketegangan, aku terbangun lagi. Kali ini, aku merasa sangat lelah, bahkan tubuhku merasa seperti tak mampu bangkit dari tempat tidur. Namun, saat aku membuka mata, aku melihat sesosok bayangan hitam berdiri di pintu kamar kami. Bayangan itu begitu jelas, begitu nyata. Aku ingin berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar dari mulutku. Sosok itu bergerak perlahan mendekat, seolah-olah ingin menyentuhku. Aku merasakan hawa dingin yang semakin menusuk, dan tubuhku semakin gemetar. Aku ingin melarikan diri, tetapi tubuhku terasa kaku, seolah-olah terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Ketika sosok itu semakin dekat, aku akhirnya bisa mengerahkan seluruh tenaga untuk berteriak, Mas!" Arman yang terbangun, langsung melompat dan menyalakan lampu kamar. Sosok itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan kami berdua terkejut dan kelelahan. "Dek, kamu lihat apa tadi?" tanya Arman dengan cemas. Aku hanya bisa menatapnya dengan penuh ketakutan, tak bisa berkata apa-apa. Semua yang terjadi sudah di luar kendaliku. Kami berdua tahu, rumah ini bukanlah tempat yang aman. Dan teror yang kami alami hanya semakin kuat. Pagi itu, kami memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah ini. Kami pergi ke kantor kelurahan, berharap menemukan beberapa informasi yang bisa memberi penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Setelah beberapa jam mencari, kami akhirnya menemukan sebuah catatan lama yang menyebutkan tentang kejadian tragis yang terjadi di rumah itu bertahun-tahun yang lalu. Seorang wanita hamil bernama Sari, yang tinggal di rumah itu, ditemukan meninggal di kamar belakang setelah melahirkan anak yang tidak selamat. Cerita itu benar-benar mengguncang kami. Sepertinya roh wanita itu tidak tenang dan kini menghantui rumah tersebut. Dengan informasi itu, perasaan kami semakin cemas. Arman mulai khawatir akan keselamatan kami, terutama aku yang sedang mengandung. Namun, meskipun kami tahu apa yang harus dilakukan, kami merasa terjebak. Rumah itu seperti telah menjadi bagian dari hidup kami, dan kami tidak tahu harus kemana lagi. Tapi yang pasti, rasa takut yang terus menguasai kami membuat kami merasa sangat lemah. Kami memutuskan untuk segera meninggalkan rumah itu, tapi perasaan tidak tenang tetap menghantui kami. Seolah-olah rumah itu tidak ingin melepaskan kami begitu saja. Hari demi hari berlalu, dan kami semakin merasa bahwa rumah itu bukan sekadar tempat tinggal. Ia menjadi seperti penjara, di mana setiap sudutnya dipenuhi dengan kegelapan dan ketakutan. Kami mencoba mencari tempat baru,
Tetapi perasaan kami selalu dipenuhi dengan bayangan-bayangan kelam yang seolah mengikuti setiap langkah kami. Namun, keputusan sudah bulat. Kami harus pergi. Saat kami akhirnya mengemas barang-barang kami dan siap untuk meninggalkan rumah itu, aku merasakan kelegaan yang luar biasa, seolah beban berat yang selama ini menekan dadaku mulai terangkat. Tetapi sebelum kami benar-benar pergi, aku menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Di balik jendela yang gelap, aku bisa melihat bayangan seorang wanita berdiri di sana, menatap kami dengan tatapan kosong. Aku tak tahu apakah itu hanya perasaanku, atau apakah itu roh yang tidak bisa melepaskan rumah itu. Namun, aku tahu satu hal, kami harus pergi. Kami meninggalkan rumah itu dengan harapan bahwa ketakutan ini akan berakhir, meskipun aku tidak yakin apakah rumah itu benar-benar akan membiarkan kami pergi dengan begitu mudah. Kami berpindah ke tempat yang jauh dari rumah kontrakan itu. Suatu tempat yang lebih terang, lebih hidup, dan jauh dari segala ketakutan yang sempat menguasai kami. Arman berusaha sekuat tenaga meyakinkanku bahwa kami akan lebih aman di sini. Namun, meskipun kami jauh dari rumah itu, perasaan aneh terus menghantuiku. Setiap kali malam tiba, aku teringat akan suara-suara itu, bisikan yang memanggilku, bayangan yang mengintai, dan perasaan takut yang tak pernah benar-benar hilang. Aku merasa seperti terjebak dalam dua dunia yang tak bisa kuhindari. Aku berusaha menyibukkan diri, tetapi ketakutan itu kembali menghantui, seolah-olah kehadiran yang mengerikan itu ikut mengikuti kami kemanapun kami pergi. Pada suatu malam yang tenang, aku terbangun dari tidurku, disertai dengan suara langkah kaki di lorong rumah baru kami. Aku terdiam, jantung berdegup cepat, tubuhku lemas. Arman yang terbaring di sampingku masih tidur, tidak mendengar apapun. Aku membuka mata dan mendengar langkah itu semakin mendekat, semakin jelas. Kali ini, suara itu tidak hanya terdengar di luar kamar kami, tetapi terasa begitu dekat, seperti ada seseorang yang berjalan di samping tempat tidur kami. Aku beranikan diri untuk membuka mata sepenuhnya, dan saat itu, bayangan hitam itu kembali muncul di hadapanku. Aku hampir tidak bisa bernapas karena ketakutan yang sangat mencekam. Sosok wanita itu berdiri di depan tempat tidur kami, dengan tatapan kosong yang membuatku menggigil. Matanya yang suram menatapku dalam diam. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seperti tertahan. Aku mengguncang tubuh Arman, berharap dia bisa bangun dan melihat apa yang kulihat. Namun saat dia terbangun, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan kami berdua dalam kebingungan dan ketakutan. Arman yang terbangun melihat ke arahku dengan cemas, tetapi aku hanya bisa menangis. "Mas, itu dia lagi. Dia datang lagi," kataku dengan suara gemetar. Namun, Arman hanya bisa menatapku dengan ragu, tampaknya tidak tahu harus berkata apa. Pagi harinya, aku merasa sangat lelah, seolah-olah tubuhku tidak punya energi lagi. Setiap malam yang berlalu semakin berat, dan tidurku semakin terganggu. Aku merasakan bahwa kehadiran itu semakin sering menghampiriku, semakin nyata. Setiap malam, sosok itu datang, lebih jelas dan lebih nyata. Aku semakin tidak bisa tidur dengan tenang, dan semakin lama aku merasa seperti terperangkap dalam sebuah lingkaran ketakutan yang tak berujung. Aku merasa hidupku tidak lagi normal. Bahkan ketika aku berada di tempat yang jauh dari rumah kontrakan itu, aku masih merasa seolah terjebak dalam bayangannya. Rumah yang penuh dengan kenangan kelam itu seolah mengikuti kami, bahkan dalam mimpi-mimpi burukku. Pada suatu malam, saat aku terbangun dengan napas terengah-engah, aku merasa seperti ada sesuatu yang berbeda. Saat membuka mata, aku melihat bayangan sosok itu di sudut kamar. Tapi kali ini, bayangan itu terlihat lebih kuat, lebih mengerikan,
dan hampir hidup. Aku berteriak, berusaha mengusirnya, namun seperti biasa, suara itu hanya terdengar di telingaku saja. Arman yang terbangun hanya memandangku bingung. "Dek, kamu kenapa?" "Ini cuma mimpi buruk," ya katanya, mencoba menenangkanku. Tetapi aku tahu, ini bukan mimpi. Ini nyata. Sosok itu kembali datang, dan aku tidak tahu lagi bagaimana caranya menghadapinya. Keputusanku untuk meninggalkan rumah itu semakin kuat setelah kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi setiap malam. Setiap kali aku melihat bayangan wanita itu, aku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Itu bukan hanya perasaan takut biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap, yang lebih mengerikan, dan aku merasa semakin tidak aman. Arman mulai memperhatikan betapa tertekannya aku. Dia akhirnya mengusulkan untuk berbicara dengan seseorang yang lebih berpengalaman mengenai hal-hal seperti ini. Kami memutuskan untuk menemui seorang ahli spiritual yang dikenal oleh beberapa teman kami, berharap mendapatkan solusi. Di rumah seorang ahli spiritual itu, aku merasa sedikit tenang. Pria tua yang kami temui itu menatapku dengan tatapan dalam dan penuh arti. "Kamu tidak sendirian di sana, Nona," ia katanya dengan suara pelan. "Rumah itu tidak hanya dihuni oleh orang-orang hidup. Ada sesuatu yang belum bisa tenang di sana, sesuatu yang terikat pada tempat itu. Dan itu mencari jalan untuk keluar, mencari ketenangan." Mendengar kata-kata itu, hatiku semakin berat. Aku sudah tahu itu, tapi mendengar kata-kata tersebut dari seorang ahli membuat semuanya terasa lebih nyata. Pria itu memberi kami beberapa nasihat dan amalan yang harus kami lakukan untuk mengusir roh jahat tersebut. Namun meskipun kami mengikuti semua petunjuknya, aku merasa tak ada perubahan. Rumah itu masih menghantui kami, bahkan setelah kami meninggalkan tempat itu. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan ahli spiritual itu, aku merasa perasaan takut yang terus menghantuiku mulai mereda sedikit. Namun, ada satu malam yang kembali mematahkan ketenanganku. Aku tengah duduk di ruang tamu, berusaha menenangkan diri dan berbicara dengan Arman. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari belakang rumah. Suara itu seperti suara pintu yang dihantam dengan keras. Kami berdua terdiam, saling berpandangan. Arman segera berdiri dan menuju ke pintu belakang. Tetapi ketika dia membuka pintu, tidak ada apa-apa. Semuanya tampak biasa saja. Tetapi saat dia kembali masuk, aku melihat sesuatu yang mengerikan. Di lantai, ada jejak kaki basah yang menuju ke dalam rumah kami, seolah-olah seseorang yang tak terlihat telah masuk. Saat itu, perasaan takutku kembali datang begitu kuat. Aku merasa tubuhku semakin lelah, semakin tertekan, dan semakin sulit untuk bernapas. Aku mulai berpikir apakah kami akan selamanya terperangkap dalam bayang-bayang rumah itu, atau apakah ada cara untuk mengusir teror yang datang tanpa henti. Arman juga merasa cemas. "Kita tidak bisa terus begini, Dek. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi," katanya. Tapi kami merasa bingung, tidak tahu siapa yang bisa membantu kami lagi. Bahkan setelah kami mencari bantuan, kehadiran itu tampaknya tidak pernah benar-benar pergi. Semakin lama, semakin sulit untuk membedakan antara kenyataan dan ketakutan yang kami rasakan. Hari-hari berlalu, dan aku merasa semakin terisolasi dari dunia sekitar. Kehamilanku yang semakin besar membuatku semakin lelah, tetapi ketakutan itu tidak pernah mereda. Teror itu terus mengganggu setiap hari, setiap malam. Semakin hari, aku merasa semakin terhubung dengan perasaan wanita yang menghantui rumah itu. Perasaan sakit, kesepian, dan ketidakberdayaan yang luar biasa. Aku mulai merasa seperti dia,
seperti terperangkap dalam ruang yang sempit, tidak bisa keluar, tidak bisa menghindar. Ada kalanya aku merasa bahwa kehadiran itu bukan hanya sekadar ketakutan, tetapi suatu panggilan, sebuah pesan yang belum aku mengerti. Di malam-malam yang gelap, aku sering merenung, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Aku sering merasa seperti ada sesuatu yang ingin aku bantu, sesuatu yang meminta pertolongan, meskipun aku tak tahu bagaimana cara membantu. Suatu malam, aku memutuskan untuk berbicara dengan roh itu, untuk mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa dia menghantuiku. Dengan hati yang berdebar, aku berdiri di depan pintu kamar yang pernah menjadi tempat wanita itu meninggal, berdoa dalam hati agar roh itu tidak merasa takut atau marah padaku. Tiba-tiba, aku merasakan hawa dingin yang sangat kuat. Tubuhku gemetar hebat. Dan saat itulah aku mendengar bisikan lembut, seperti suara wanita yang terluka. Tolong aku, tolong aku. Suara itu begitu lembut namun menyayat hati. Aku tahu bahwa wanita itu tidak bisa menemukan kedamaian karena suatu hal yang tak terungkapkan, dan dia terus mencari jawaban. Aku merasa bahwa teror ini mungkin bukan hanya karena dia ingin menyakiti kami, tetapi lebih karena ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang harus ditemukan agar dia bisa tenang. Tapi aku juga sadar, meskipun aku merasa ada hubungan yang kuat dengan roh itu, aku tidak bisa tetap tinggal di rumah yang terkutuk itu. Arman dan aku harus mencari jalan keluar, meskipun rasanya seperti kami sedang melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kami. Rumah itu terus mengintai kami, meskipun kami sudah mencoba untuk menghindar. Akhirnya, kami memutuskan untuk mencari tempat baru, tempat yang jauh dari teror ini, berharap bahwa mungkin di tempat baru itu, aku bisa menemukan kedamaian, begitu juga dengan roh itu. Kami tahu, meskipun rumah itu telah ditinggalkan, bayangannya akan terus menghantui kami, mungkin sampai kami bisa memahami sepenuhnya apa yang terjadi di sana, dan mengapa semua ini terjadi. Kami akhirnya memutuskan untuk pindah lagi, meskipun perasaan cemas dan takut itu masih membayangi setiap langkah kami. Kami mencari rumah di luar kota, jauh dari kenangan kelam rumah kontrakan itu. Tetapi meskipun kami berpindah jauh, perasaan yang menghantui masih terasa. Aku merasa seperti terperangkap dalam ketakutan yang tak berujung, tak bisa melepaskan diri. Setiap malam, bayangan wanita itu datang dalam mimpiku, memanggilku, memintaku untuk menolongnya. Aku tahu dia tidak bisa tenang, dan mungkin itu yang membuatku merasa seperti ada ikatan yang tak terputus di antara kami. Namun, kami mulai merasa ada sedikit kelegaan. Rumah baru kami lebih besar, lebih terang, dan lebih nyaman. Arman juga merasa lebih tenang. Setiap malam, aku berusaha untuk tidur dengan lebih nyenyak, meskipun ketakutan itu kadang-kadang datang kembali. Terkadang, aku merasa seperti ada sesuatu yang diam-diam mengawasi kami dari jauh, tetapi aku berusaha menenangkan diri dan meyakinkan diriku bahwa ini adalah bagian dari proses beradaptasi dengan tempat baru. Kami mulai berusaha membangun kehidupan baru, meskipun bayangan masa lalu terus menghantui. Suatu malam, saat aku sedang duduk di ruang tamu sendirian, sebuah suara halus terdengar dari arah pintu belakang rumah. Aku menoleh, jantungku berdegup kencang. Pintu itu terayun sedikit, meskipun tak ada angin. Aku mendekati pintu dengan hati-hati, berharap ini hanya perasaan paranoid yang berkembang seiring waktu. Namun, saat aku membuka pintu, tak ada apa-apa di luar. Pemandangan itu biasa saja, sepi dan gelap. Tetapi begitu aku menutup pintu dan berbalik, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seperti ada bayangan yang bergerak cepat dari sudut mataku. Aku menatap kosong ke arah ruang tamu, berharap semuanya hanya imajinasiku. Setelah kejadian itu,
Perasaan tidak nyaman mulai kembali lagi. Aku tak bisa lagi mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ketakutan itu perlahan tumbuh, kembali menguasai pikiranku. Setiap malam, aku mulai merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti kami, meskipun kami sudah jauh dari rumah kontrakan yang dulu. Arman mulai merasakannya juga. Meskipun dia berusaha untuk tetap tenang, aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. Kami mulai mencari cara untuk memutuskan ikatan ini, ikatan yang terbentuk antara kami dan roh itu, yang entah bagaimana terus membayangi kehidupan kami. Pada suatu malam, setelah beberapa minggu kami merasa ketakutan yang tak kunjung berakhir, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama aku pikirkan. Aku ingin berbicara dengan seseorang yang bisa membantuku mengatasi rasa takut ini. Kami akhirnya memutuskan untuk menemui seorang dukun yang terkenal karena kemampuannya mengusir roh jahat. Kami datang dengan harapan, meskipun dalam hati kami ragu apakah hal ini akan berhasil. Dukun itu menyarankan kami untuk melakukan ritual pembersihan rumah untuk mengusir energi jahat yang mungkin masih ada di sekitar kami. Dengan harapan tinggi, kami mengikuti setiap langkah yang diberikan. Kami membersihkan setiap sudut rumah dengan doa dan ritual khusus yang dipercaya bisa memutuskan segala ikatan dari masa lalu. Selama proses itu, aku merasakan sesuatu yang aneh, sebuah energi yang terasa kuat dan semakin menguat seiring dengan berjalannya ritual. Tetapi saat ritual selesai, aku merasa sedikit lega. Mungkin, kami akhirnya bisa benar-benar meninggalkan ketakutan itu di belakang kami. Setelah ritual itu, kehidupan kami mulai membaik. Arman dan aku merasa sedikit lebih bebas dari bayang-bayang ketakutan yang selalu menghantui. Kehamilanku semakin mendekati waktu kelahiran, dan aku merasa sedikit lebih tenang. Kami berdua mulai merasakan kedamaian yang baru, meskipun masih ada rasa was-was yang tak bisa sepenuhnya hilang. Arman tetap menjaga agar aku tetap tenang, berusaha meyakinkanku bahwa semua akan baik-baik saja. Kami mulai berpikir tentang masa depan, tentang anak yang akan segera lahir, dan tentang kehidupan yang akan kami bangun bersama di rumah baru ini. Namun, meskipun kami merasa sedikit lebih aman, aku tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus muncul. Terkadang, aku merasa seperti ada sesuatu yang belum selesai, seperti ada yang belum bisa melepaskan kami. Pada malam-malam tertentu, aku bisa merasakan hawa dingin yang datang begitu saja, dan suara-suara halus yang terdengar di sekitar rumah. Ketakutan itu muncul lagi, meskipun tidak sekeras sebelumnya. Aku merasa bahwa kehadiran roh itu, atau entitas yang lebih besar dari itu, masih ada di sekitar kami, mungkin hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali mengganggu kami. Puncaknya datang ketika malam itu, saat aku sedang beristirahat di kamar tidur kami yang baru. Tiba-tiba, aku terbangun dengan napas terengah-engah, seperti ada sesuatu yang menekan dadaku. Mataku terbuka, dan aku melihat bayangan itu kembali, wanita yang dulu menghantuiku. Dia berdiri di ujung tempat tidur, dengan tatapan kosong yang penuh penderitaan. Kali ini, dia tidak mendekat. Dia hanya berdiri di sana, seolah menunggu sesuatu. Aku mencoba menggerakkan tubuhku, berteriak, tetapi suaraku seakan terhenti di tenggorokan. Aku terperangkap dalam ketakutan yang luar biasa, merasa seperti akan mati di tempat. Namun, meskipun aku ketakutan, aku tahu bahwa ada sesuatu yang lebih penting yang harus aku lakukan. Aku berusaha untuk tetap tenang, meskipun rasanya sangat sulit. "Apa yang kau inginkan?" tanyaku dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Kenapa kau menggangguku? Apa yang belum selesai?" Suara itu kembali terdengar di dalam pikiranku, bisikan lembut yang mengandung rasa sakit dan penderitaan. "Tolong aku,
bebaskan aku," katanya dengan suara yang lemah, seolah-olah dia menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar ketenangan. Aku merasa seperti ada sesuatu yang harus aku lakukan untuk membantu roh itu menemukan kedamaian, meskipun aku tidak tahu bagaimana caranya. Pada akhirnya, aku sadar bahwa meskipun kami sudah berusaha keras untuk menghindari dan melepaskan diri dari ketakutan itu, perasaan teror itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Namun, aku juga sadar bahwa ada pelajaran yang harus kami ambil dari semua ini. Ketakutan yang menghantui kami tidak hanya sekadar teror fisik atau spiritual, tetapi juga sebuah perjalanan emosional. Aku harus belajar untuk melepaskan rasa takutku, untuk menerima bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan dengan logika. Dan dalam proses itu, aku juga harus membantu roh itu untuk menemukan kedamaian, meskipun aku tahu itu bukanlah tugas yang mudah. Kami akhirnya menerima kenyataan bahwa teror itu adalah bagian dari hidup kami. Mungkin tak ada jalan untuk benar-benar menghapusnya, tetapi kami bisa belajar untuk hidup berdampingan dengan rasa takut itu. Dengan berlalunya waktu, kami mulai menemukan kedamaian, dan rumah baru ini mulai terasa seperti rumah sejati. Kami membangun kehidupan yang lebih baik untuk kami dan untuk anak yang akan segera lahir. Meskipun ketakutan itu tetap ada, kami belajar untuk menghadapinya, untuk tidak membiarkannya menguasai hidup kami. Dan meskipun roh itu mungkin masih mengawasi kami tahu bahwa kami akhirnya bisa hidup dalam kedamaian, meskipun dengan bayangan ketakutan yang akan selalu ada di setiap langkah kami.